Perkenalkan, saya Anissa Aulia, NPM 2020 4350 2108. Baik, saya di sini akan menjelaskan pada bagian awal, yaitu bagian login, di mana bagian login ini membutuhkan username dan password untuk masuk ke dalam akses aplikasi tersebut. Ketika kita sudah memasukkan username dan password, kita langsung login saja. Setelah kita login, kita dialihkan kepada bagian beranda, di mana bagian beranda yang kami buat ini seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kita beralih pada tampilan barang, di mana barang ini yaitu halaman administrator barang untuk bisa menambahkan atau mengurangi atau menghilangkan beberapa barang yang akan kita masukkan ke dalam display barang. Contoh, di sini aku akan menambahkan data barang, semisalkan aku tambahkan berupa mungkin bisa dibilang kayak spare part. Kemudian kita klik simpan. Oke. Ketika kita sudah tambahkan barang yang sudah kita simpan, datanya akan langsung masuk ke daftar barang di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita ingin menghilangkan data barang, contoh saya akan menghilangkan data pada nama barang oli. Kita langsung klik pada bagian trash atau sampah, kemudian kita okekan ketika kita ingin memang menghapus data pada oli ini. Baik, ketika kita sudah okekan, maka data-data yang sudah kita pilih untuk kita hapuskan akan hilang pada bagian daftar barang. Seperti itu. Selanjutnya, kita beralih pada bagian supplier, di mana bagian supplier ini yaitu halaman administrator supplier yang memang semisalkan nantinya ada supplier yang mau mengambil barang pada toko kami. Nah, jadi sama seperti halnya pada barang, untuk penambahan supplier kita bisa tambahkan di bagian ini. Semisalkan ada CV yaitu CV C, karena di sini sudah ada CV A dan CV B. Aku mencoba memasukkan CV C. Baik, setelah itu kita simpan. Oke, berhasil memasukkan data, maka langsung otomatis data ini akan masuk pada bagian ini, yaitu daftar supplier, di mana ada CVC yang sudah tadi saya simpan dan saya masukkan pada bagian ini. Ketika kita akan menghapuskan CV, sama dengan pada barang sebelumnya, kita tinggal pencet ini, bagian trash, kita yakin untuk menghapusnya, terus kita tinggal klik OK. Maka berhasil untuk menghapus data yang akan kita hapus. Oke. Jadi pada bagian barang dan supplier hanya seperti itu untuk proses penambahan data dan untuk proses penghapusan data. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria yang ada di sini. Ini adalah kriteria untuk barang-barang tersebut. Nah, di sini menunya ada tambah data, yaitu nama kriteria dan sifat kriterianya. Sifat kriterianya itu ada dua, yaitu benefit dan juga cost. Nah, di sini kita sudah membuat daftar kriterianya tersebut, yaitu ada 8 di sini nama kriterianya, dan ini ada sifat-sifatnya, dan di sini ada aksinya, yaitu bisa edit dan bisa hapus. Di sini itu untuk kriterianya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang akan saya bahas, yaitu subkriteria. Nah, ini subkriteria.
Nah, subkriteria ini yang nanti akan menjadi pilihan yang ada di penilaian. Contohnya adalah sebagai misalkan di sini pilih kriterianya. Di sini nanti masukkan nilainya range-nya itu dari 0 sampai 1 dengan range-nya 0,25 dan dikasih keterangan. Nah, di sini akan saya ulas sedikit tentang subkriterianya tersebut di penilaian. Contohnya ini menu penilaian yang nanti akan dibahas oleh teman saya. Nah, contoh misalkan kecepatan pengiriman. Nah, ini adalah subkriterianya dari 0 sampai 1. Ini dia. 1 hari, 2 hari sampai 7 hari, 7 hari sampai 1 bulan, 1,5 bulan, dan seterusnya. Itu adalah subkriterianya. Yang cara isinya adalah sebagai berikut seperti ini. Pilih kriterianya, pilih nilainya, dan kasih keterangannya. Nah, berikutnya yang akan saya bahas yaitu tentang bobot. Bobot di sini, bobot di sini adalah maksudnya adalah standarisasi atau standarisasi terkait dengan kriterianya yang akan kita cari. Contoh misalkan di sini ada barang, di sini kita sudah menginput 3, pompa, spare part, dan oli. Misalkan kita oli. Nah, di sini kita kasih standarisasinya untuk kecepatan pengirimannya. Minimal misalkan mau di mana? Di sangat rendah, tengah, tinggi, sangat tinggi. Misalkan kita pilih tengah. Dan segala macam sudah selesai misalkan, nanti akan muncul di sini. Contoh kita pakai yang spare part misalkan. Tingkat diskonnya standarisasi tengah, kita isi tengah semua. Misalkan Oke. Nah, setelah itu kita klik simpan di sini. Nah, berhasil memasukkan data, kita klik OK. Nah, nanti akan masuk. Nah, di sini ada aksinya lagi 3. Yaitu kita bisa lihat, bisa edit, dan bisa hapus. Misalnya kita lihat, nah ini akan keluar seperti ini yang sudah kita masukkan bobotnya. Kalau misalnya kita edit, nah ubah data nanti di sini ada keluar. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal simpan lagi. Nah, berhasil update data, oke. Nah, untuk hapus seperti ini. Hapus, oke. Bisa hapus, ya. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan hasil. Berikut ada tampilan penilaian. Di sebelah kiri ada tambah data yang diisi oleh supplier, jenis barang, kecepatan pengiriman, tingkat diskon, pelayanan, garansi, kasihan barang, dan yang terakhir ada tempo pembayaran. Samping itu juga di sini ada tombol simpan dan reset. Di sebelah kanan itu ada tabel atau output dari daftar nilai yang sudah diinput. Baik, saya akan mencoba untuk menginput datanya. Karena di sini CPA sudah ada, kita ganti ke CPB untuk suppliernya. Jenis barangnya kita samakan. Oleh kecepatan ini kita tulis 2 sampai 2 hari sudah diskon. Ini sekali yang bawah kita isi ya tempo pembayaran sampai 2 minggu. Ketika semuanya sudah terisi, kita tinggal simpan saja. Ketika muncul berhasil memasukkan data, berarti data tersebut sudah berhasil untuk diinput. Nah, kenapa di sini tidak muncul outputnya? Karena untuk memunculkan hasil atau outputnya, kita harus mengklik data hasil dulu. Makanya kita pergi ke tampilan hasil. Berikut ada tampilan hasil. Sebelah kiri ada menu pilih jenis barang. Kita pilih oli saja. Nah, di sini ketika kita klik oli, di sini akan muncul perbandingan atau metode SAW-nya. Yang pertama ada metrik keputusan, normalisasi metrik keputusan, dan perangkingan. Nah, ketika kita sudah mengklik data hasil, maka output bakalan muncul.
Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang hasil. Kita pilih aja Holy. Berikut ada tampilan hasil. Nah, di sini ada dua jenis supplier, CPA dan CPB, di mana kriterianya dengan kecepatan pengiriman 0,75 dan 0,5. Nah, hasil dari sini sudah otomatis menghitung matriks putusannya, terus nomor matriks putusannya, rankingannya. Jadi ketika kita sudah menginput hasil penilaian, kita sudah mendapatkan hasil untuk suatu keputusan SPK-nya. Jadi rekomendasi pemilihan supplier oli jatuh pada CPB dengan nilai 2,8. Selanjutnya saya jelaskan tentang codingannya. Sini ada tampilan nilai .php. Di kelas panel ini untuk menampilkan penilaian dan halaman administrator penilaian. Selanjutnya di kelas row terdapat pembuka PHP, di mana pembuka PHP ini untuk menandakan bahwa kode yang akan dijalankan di PHP. If variable HTML special charge variable forget aksi sama dengan ubah include ubah nilai .php. Nah, codingan ini ialah struktur pengkondisian if statement, di mana kode ini memeriksa apakah nilai dari parameter aksi yang diterima melalui metode get. Di sini metode get itu adalah ubah. Nah, fungsi HTML special di sini yaitu untuk menghindari serangan cross-site scripting dengan mengonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, udah gitu di sini ada notasi add digunakan untuk menekan pesan kesalahan error suppression jika terjadi kesalahan dalam fungsi tersebut. Selanjutnya else if special charge variable get underscore aksi sama dengan lihat inputnya lihat .php. Setelah itu ada ubah nilai .php. Di sini jika kondisi di atas benar, maka nilai aksi adalah ubah yang akan disertakan di dalam script. Selanjutnya ada else if special chart underscore get aksi sama-sama lihat inputnya lihat dari .php. Nah, else di sini adalah cabang kedua dari pengkondisian. Jika nilai aksi adalah lihat, maka eksekusi akan melanjutkan ke bagian ini. Seterusnya include lihat .php. Jika kondisi kedua benar, maka yang akan dihasilkan yaitu lihat nilai .php. Di sini ada else. Else itu include-nya adalah tambahan nilai .php. Else di sini bagian yang akan dieksekusi jika if dan else if keduanya salah. Maka yang akan dihasilkan yaitu tambah nilai .php. Yang selanjutnya di sini ada codingan variable query sama dengan select hasil .id underscore hasil.id underscore jenis barang, hasil.id supplier, hasil jenis barang nama barang, nama supplier from hasil join jenis underscore barang on jenis underscore barang id underscore jenis barang sama dengan hasil.id underscore jenis barang join supplier on supplier.id supplier sama dengan hasil.id underscore supplier. Nah, di sini yaitu query SQL yang menggabungkan data dari tabel hasil, jenis barang, dan supplier dengan menggunakan kode join. Query ini juga diambil dari beberapa kolom dan tabel dari hasil,
dan juga kolom nama barang dan nama supplier dari tabel yang di join. Selanjutnya di sini ada variabel accept card sama dengan variabel koneksi, query, buka kurung variabel query. Nah, codingan ini melakukan eksekusi query dengan menggunakan objek koneksi, yaitu di sini koneksi itu variabel koneksi. Hasil query akan disimpan dalam variabel execute. Selanjutnya di sini ada if buka kurung variabel execute num row sama dengan lebih besar sama dengan 0. If di sini adalah mengkondisian yang mengecek apakah query mengembalikan setidaknya satu baris hasil dengan menggunakan num row. Terus variabel no sama dengan 1. Selanjutnya ada echo. Nah, echo di sini berfungsi untuk menampilkan atau output dari inputan yang sudah kita input dari database. Selanjutnya di sini ada else. Else ini digunakan untuk mengeksekusi jika tidak ada hasil dari query di atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan hasil lead PHP. Nah, di sini di dalam codingan hasil lead PHP terdapat select from jenis barang. Nah, select di sini berfungsi untuk memanggil data yang ada di database dengan nama table jenis barang. Dan setelah itu di sini juga ada if. Nah, if di sini berfungsi untuk jika data yang ada di database lebih dari 0, maka data yang akan ditampilkan yaitu ID jenis barang dengan nama barang. Selanjutnya juga ada while. While di sini untuk pengulangan. Setelah itu di sini ada else. Else di sini berfungsi untuk jika data yang di atas tidak ada, di if ini tidak ada, maka yang akan ditampilkan yaitu tidak ada data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan metode SAW-nya. Di dalam metode SAW terdapat beberapa function. Function yang pertama yaitu kriteria, alternatif, normalisasi, hasil perhitungan, dan kesimpulan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang function kriteria. Nah, di sini untuk mendapatkan kriteria, saya menggunakan variabel query kriteria, di mana variabel query ini memanggil data table kriteria yang ada di database. Selanjutnya, untuk mendapatkan alternatif, di sini saya menggunakan function get alternatif, di mana variabel query alternatif dengan nilai menggabungkan dua table, yaitu table supplier dan table nilai, di mana saya mengambil ID supplier sebagai masing-masing kolom. Dan di variabel execute digunakan untuk mengecek variabel query alternatif, di mana saya menggunakan while untuk mengambil setiap baris hasil query sebagai array asosiatif. Jika data sudah diambil dari kolom-kolom, nama supplier dan ID supplier akan dimasukkan ke dalam array variabel data menggunakan array fuse. Selanjutnya, untuk rumus normalisasi, di sini saya menggunakan function normalisasi, di mana variabel array, variabel sifat, variabel nilai. Jika variabel sifat sama dengan benefit, maka variabel nilai menghasilkan nilai maksimal. Tetapi jika variabel sifat sama dengan cost, maka variabel nilai yang dihasilkan yaitu minimal. Selanjutnya, untuk mendapatkan bobot kriteria, saya menggunakan function get bobot. Di dalam function get bobot terdapat parameter variabel ID kriteria digunakan untuk menyaring bobot berdasarkan kriteria tertentu. Dan di variabel digunakan untuk mengambil nilai bobot dari tabel bobot kriteria, dan pengambilan data dari ID jenis barang harus sama dengan nilai ID cuki dan variabel ID kriteria.
dan nilai bobot akan dikembalikan ke dalam kolom. Selanjutnya untuk menyimpan hasil perhitungan. Di sini saya menggunakan function simpan hasil, di mana variabel query check digunakan untuk memeriksa apakah sudah ada data hasil untuk ID supplier dan ID jenis barang di tabel hasil. Variabel execute digunakan untuk pengecekan eksekusi dan hasilnya disimpan di dalam variabel eksekusi. Di sini terdapat if. If di sini digunakan untuk melihat apakah sudah ada hasil baris yang dikembalikan oleh query pengecekan. Jika data sudah ada, maka perlu dilakukan update. Selanjutnya variabel query hasil digunakan untuk melakukan operasi update pada tabel hasil dengan memperbarui nilai kolom. Else di sini digunakan untuk jika tidak ada hasil yang dikembalikan oleh query pengecekan, maka query SQL akan melakukan operasi insert pada tabel hasil dengan menyimpan nilai baru. Variabel execute sama dengan variabel this get contact query dalam variabel simpan digunakan untuk menyimpan data hasil ke dalam tabel hasil. Selanjutnya untuk mencari kesimpulan, saya menggunakan function get hasil. Variabel query hasil digunakan untuk melakukan join antara tabel hasil, jenis barang, dan supplier. Hasil yang diambil adalah hasil.hasil. Jenis barang dan supplier dibatasi oleh kondisi bahwa hasil harus sama dengan hasil maksimal dari hasil untuk ID jenis barang. Variabel execute digunakan untuk mengeksekusi dan hasilnya diambil sebagai array asosiatif menggunakan patch array. Echo di sini digunakan untuk menampilkan nama barang, nama supplier, dan nilai hasil yang dibulatkan ke 3 desimal dengan mencari nilai yang maksimal.